Channel YouTube Daesan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum Bang Ana. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat. Masya Allah ya. Sebagai fans, tentu banyak hal yang ingin Mada ingin gali informasi seputar laga Madrid versus Chelsea, di mana Chelsea ini merupakan pertama kali kedua tim berhadapan di Liga Champions. Walaupun kedua tim ini memang sama-sama beberapa tahun ini sudah sering masuk Liga Champions, namun di head to head mereka baru ketemu di Liga Champions. Nah, sebagai fans klub, bagaimana perasaan Anda ketika Chelsea ini bisa kembali lagi tampil di fase 4 besar ini? Baik. Terima kasih Desan. Tentunya sebenarnya kami sebagai fans dari Chelsea London Blue merasa senang dan bangga sekali karena memang anak asuh dari Thomas Tuchel ini sudah 8 kali menginjak partai yang sejauh ini di partai Liga Champions. Dan seperti yang kita ketahui, Azpilicueta CS untuk akhir-akhir ini memang performanya sedang baik-baiknya. Dari belasan kali pertandingan yang dilakukan, baik itu di Premier League ataupun Champions, hanya sekali mengalami kekalahan itu pun di Premier League. Sementara di Champions League, Chelsea benar-benar menunjukkan tajinya. Walaupun dia anggap underdog, seperti kita ketahui bertemu dengan ATM, tetapi Chelsea bisa mengandaskan klub-klub besar Eropa seperti Atletico Madrid, FC Porto, dan kami merasa senang. Mudah-mudahan Chelsea bisa sampai ke puncak. Baik, kami mendengar juga berita bahwa Chelsea ini dulu di tahun berapa pernah mengalahkan Barca dengan comebacknya juga. Kemarin ini bukan lagi rahasia umum bahwa ini tentu memberikan sesuatu yang mengkagetkan bagi Barca. Dan menurut di beberapa media bahwa siapapun klub yang mengalahkan Barca ini selalu diprediksikan untuk menjadi jawara Liga Champions. Nah, bagaimana dengan menurut Bang Ara adanya perkembangan informasi seperti ini? Ya memang itu harus diakui, banyak sekali tim-tim yang mencuri Liga Champions itu apabila dia mampu mengalahkan Barca. Iya, baik. Karena memang kita lihat Barcelona itu adalah salah satu tim terkuat di Liga Champions. Karena memang mereka mungkin sudah sering juga mendapatkan juara Liga Champions juga. Oleh sebab itu banyak pendapat-pendapat seperti itu. Begitupun pada saat dulu Chelsea mengandaskan Barcelona, dan saya rasa di tahun 2012 itu adalah tahun yang benar-benar yang membuat Chelsea itu benar-benar diakui di Liga Champions. Tetapi kami rasa ini tergantung dari faktor keberuntungan juga. Siapapun yang menang antara Chelsea dengan Real Madrid, itulah yang akan mengangkat trofi Liga Champions. Itu banyak perkembangan yang berbeda. Ya, baik. Kita ketahui bahwa Madrid ini kan salah satu tim yang cukup luar biasa, menangi banyak trofi khususnya di Liga Champions.
dan tentu sebagai tim yang baru berlaga, yang baru bertemu di Liga Champions, tentu akan ada banyak strategi formasi yang akan ditawarkan nanti di pertandingan Madrid versus Chelsea. Nah, bagaimana menurut Bang Ara, mungkin sebagai fans tentu memandang pelatih Tuchel ini untuk menyiapkan formasi untuk menghadapi Madrid ini seperti apa? Oke, baik. Ya, memang seperti yang kita ketahui bahwa Madrid dan Chelsea ini belum pernah bertemu dan baru kali ini bertemu di UCL ini, Champions League. Walaupun dulu pernah sejarah mencatat bahwa Chelsea pernah memenangi duel dengan Madrid di Winners' Cup, kalau nggak salah itu di tahun 71. Dan di sana terdapat 2 pertemuan. Tahun pertama itu bermain dengan imbang, dan sekali pertemuannya dimenangkan oleh Chelsea. Dan kami juga tidak lupa terhadap momen pada saat 98 itu, saya masih ingat di situ Piala Super Cup di mana Chelsea juga meraih kemenangan 1-0 di situ. Dan saya rasa itu adalah modal yang sangat besar untuk kembali mengandaskan Madrid ini. Ya, walaupun kita tahu skuad yang ada pada zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Kita tahu Madrid sekarang memiliki skuad terbaik, bahkan sebagian besarnya masih banyak skuad-skuad yang pernah menjuarai hat-trick Liga Champions dulu, walaupun minus Cristiano Ronaldo. Dan saya rasa Tuchel harus memberikan motivasi dan dorongan bagaimana berhadapan dengan tim kuat selevel Real Madrid. Baik, tentu di kubu Chelsea sendiri sebagai tim yang memiliki obsesi untuk bisa mendapatkan titel sebagai jawara Liga Champions 2020-2021 ini, tentu harus ada strategi yang matang untuk bisa menghadapi Madrid. Mungkin setahu Bang Ara, kira-kira nantinya jika Tuchel memasang beberapa pemain, kira-kira strategi apa yang menurut Bang Ara yang coba ditawarkan oleh Tuchel nanti untuk menghadapi Madrid? Misalkan mungkin ada strategi berupa sistem bertahan, sistem menyerang, atau bagaimana nantinya? Baik, saya rasa untuk pertama ini akan open play, dan Tuchel masih akan menggunakan formasi biasa, strategi biasa, dan mungkin akan mengusung strategi di mana Tuchel pernah mengalahkan Atletico Madrid. Mungkin formasi itulah yang nanti akan dipakai untuk berhadapan dengan Madrid, gelandang-gelandang Madrid dan wingernya yang memiliki umpan akurat dan kecepatan. Saya rasa di situ poin penting yang harus dijaga oleh Tuchel, karena memang Madrid memiliki winger yang kecepatannya luar biasa, dan arah bola selama ini yang bisa berhasil mencetak gol dari kubu Madrid itu karena memang dari winger ini. Ya, baik. Formasi yang coba ditawarkan Tuchel kemarin mungkin sepengetahuan Bang Ara, pada saat mereka memenangi pertandingan di kira formasi seperti apa yang diterapkan? Ya, kayaknya Tuchel ini masih nyaman dengan formasinya. Ya, mungkin kalau saya sebagai fans bilang formasi adopsi dari Antonio Conte. Jadi ini dia masih akan menggunakan yang namanya formasi 3-4-2-1 atau nanti akan berubah menjadi 3-4-3. Cuman pemikiran Tuchel sekarang mungkin harus berpikir bahwa apakah akan memasukkan Timo Werner seperti pada saat Chelsea kemarin mengandaskan perlawanan City di semifinal Piala FA, ataukah menjadikan Havertz sebagai ujung tombak, atau alternatif lainnya adalah memasukkan Olivier Giroud sebagai ujung tombak yang bisa dikatakan syarat pengalaman. Ya, kita lihat nanti apakah dari 3 opsi ini mana opsi yang dipilih. Tapi saya rasa formasi masih menggunakan formasi 3-4-2-1. Itu unggulan formasi Tuchel selama ini. Baik, berdasarkan statistik yang memang sudah kami coba gali di beberapa, bahwa Chelsea dengan Madrid ini sudah melakukan melakoni laga, tetapi ini bukan pertemuan di Liga Champions, tapi di level yang berbeda. Kira-kira statistik atau head to head antara Chelsea Madrid ini, apakah menurut Bang Ara mempengaruhi sih sebenarnya atau bagaimana? Saya rasa sebenarnya bisa mempengaruhi untuk membuat mental pemain-pemain Chelsea untuk bisa mengalahkan Madrid. Tapi kalau secara player ini tidak mungkin, karena memang
pemain yang dulu yang mereka kalahkan itu adalah pemain yang berbeda saat sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, Desa, bahwa Madrid sekarang memiliki skuad yang terbaik dan mereka memiliki winger-winger yang benar-benar cepat, ya. Vinicius Junior, Asensio, ditambah dengan performa apik dari Karim Benzema sekarang, yang mungkin dalam setiap pertandingan mencetak gol. Jadi saya rasa itu bukan menjadikan patokan. Pertarungan sebenarnya akan berada di atas lapangan, bukan secara dari mulut ataupun artikel. Tetapi saya rasa Chelsea pun akan bisa menimbang permainan Real Madrid. Baik, tentu sebagai fans, siapapun fansnya tentu menginginkan bahwa klub yang dibelanya ini akan berharap akan bisa memenangi pertandingan. Nah, kira-kira dengan yang pertama ini sebagai tim tamu ini untuk menghadapi tuan rumah. Ya, jadi sebenarnya ada faktor lakinya, ada faktor beban mentalnya yang dialami oleh Chelsea sekarang. Kami sebagai fans Chelsea sebenarnya tetap yakin gitu ya. Seperti kita yakin pada saat berhadapan dengan Atletico Madrid. Pada saat itu saya bisa menyaksikan benar bagaimana beberapa artikel, beberapa tanggapan dan sebagainya di media sosial mengatakan bahwa Chelsea tidak akan mendapatkan apa-apa. Atletico Madrid ini adalah salah satu klub yang bisa dikatakan kalau tidak di empat besar dia akan berada di partai final. Tetapi kenyataannya kan berada di lapangan. Makanya bisa dikatakan kita mungkin tidak akan bisa berpatokan terhadap hal-hal seperti itu. Tetapi kita lihat saja permainannya nanti, dan saya rasa ya Chelsea akan bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan Madrid walaupun margin golnya saya rasa tidak terlalu jauh, 0-1 untuk Chelsea ataupun 1-2 untuk kemenangan Chelsea. Ada semacam pernyataan dari Courtois, salah satu mantan penjaga gawang Chelsea. Dia mengatakan, saya senang bisa kembali bertemu dengan mantan klub saya yang sudah membesarkan nama saya. Tetapi di sini ada satu kata kunci yang menarik bagi Manda, Bang Arya, bahwa dia ingin menyampaikan bahwa Madridlah yang akan memenangi pertandingan ini. Nah, bagaimana dengan menurut Bang Ara tentang pernyataan daripada Courtois ini? Jadi kita tidak berpatokan pada Courtois saja, kita berpatokan juga pada sang bintang Eden Hazard. Jadi dua hal inilah yang menjadi, dua orang ini menjadi sorotan ketika Chelsea berhadapan dengan Madrid. Jadi kami sebagai fans Chelsea ya merasa bahwa apapun yang disebut oleh orang Chelsea itu begini begitu dan sebagainya, yang penting semuanya berada di atas lapangan. Intinya Chelsea win, Chelsea lose, till we die, our Chelsea. Itulah logo kami. Jadi ketika Chelsea kalah, Chelsea menang, hati kami selalu pada Chelsea. Begitu Desa. Baik, luar biasa. Inilah sesi momen wawancara Desa bersama Bang Ara selaku humas yang ada di Chelsea Fans Club. Mudah-mudahan momen yang seperti ini terus kami jalin, dan mungkin sampai di sini dulu di momennya. Jadi langsung saja kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Kampung Melayu, tepatnya di perempatan di Polsek Lama Asapota. Dan malam ini saya sedang bertemu salah satu ketua PRMI Bima, atau yang mungkin biasa kita kenal yaitu Real Madrid Bima, dan berdua dengan ketua yaitu Mas Afif. Assalamualaikum Mas Afif. Waalaikumsalam Desan. Ya, luar biasa, ini merupakan momen perdana kami untuk melakukan interview terkait dengan persiapan pertandingan antara Real Madrid versus Chelsea di Liga Champions. Baik Mas Afif, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya coba sampaikan kepada Mas Afif terkait pertandingan kedua tim ini. Dimana beberapa artikel yang coba saya baca
bahwa Madrid versus Chelsea ini merupakan laga perdana kedua tim di Liga Champions. Walaupun kedua tim ini sering tampil di Liga Champions, tapi mereka ini baru melakoni laga perdana di Liga Champions. Yang menariknya di pertemuan ini langsung bertemu di semifinal. Nah, bagaimana sebagai fans klub, bagaimana perasaan Mas Afif ketika Real Madrid ini tampil di semifinal? Ya, tidak bisa dipungkiri juga ya, untuk seluruh fans Real Madrid Indonesia, ya khususnya regional Bima, pasti senang sekali dan sangat bangga karena posisi sekarang Real Madrid versus Chelsea di semifinal itu mungkin akan mengejar untuk gelar ke-14 dari UCL. Dan alhamdulillah ya, harapan kami sih semoga bisa tembus untuk meraih gelar ke-14-nya. Baik, Madrid selaku tim yang sudah sukses mampu meraih gelar champion terbanyak di Liga Champions, tentu di tahun ini harapan terbesar bagi teman-teman Madrid Bima khususnya sebagai fans klub itu bisa nggak mempertahankan juaranya? Ya, kita sebagai fans sih harus selalu optimis untuk gelar Liga ke-14-nya khususnya di UCL. Harapan kami sih ya semoga aja pas melakoni kandang Madrid, ya semoga semua pemain khususnya untuk pemain inti itu fit dan bisa kembali bermain semua. Ya, baik. Persiapan apa menurut Anda jika nantinya sebagai fans klub yang ingin diharapkan oleh Mas Afif terhadap pelatih? Ya, untuk sekarang ini mungkin seolah pemain-pemain yang segera itu mungkin sudah bisa comeback, khususnya untuk Eden Hazard, Sergio Ramos, dan mungkin Rafael Varane. Baik, untuk menghadapi tim sekelas Chelsea ini kan memiliki nama besar di Liga Inggris dan tentu sebagai tim yang sudah lama melintang di Liga Champions, sudah punya satu gelar juga dia. Ya, apalagi Chelsea ya, betul sekali. Apalagi Chelsea sudah pernah meraih gelar Champion. Tentu red record seperti ini akan menambah tren tersendiri bagi Chelsea. Nah, bagaimana strategi yang akan ditawarkan oleh Zidane untuk menghadapi Chelsea ini seperti apa? Ya, sebenarnya seru juga sih karena ini pertandingan antara pelatih top seperti Thomas Tuchel dan Zidane. Betul. Untuk formasi sendiri sampai saat ini formasi favoritnya Zinedine Zidane itu masih 4-3-3. Kita belum bisa pastikan pakai formasi apa karena masih menunggu hasil pemain-pemain yang cedera itu, kemungkinan seperti yang diberitakan di media resmi Real Madrid itu karena Eden Hazard sudah comeback, terus Sergio Ramos sudah pulih dari cedera, sekarang masih terpapar COVID itu masih karantina mandiri. Ya, semoga aja pemain-pemain itu bisa bergabung nantinya. Untuk formasinya mungkin masih pakai 4-3-3. Baik, formasi yang digunakan ketika Madrid bertandang ke Liverpool, apakah formasi kemarin itu masih berlaku jika berhadapan dengan Chelsea? Mungkin bisa jadi karena dilihat dari pertandingan semalam melawan Getafe itu kan Real Madrid pakai formasi 4-1-3-2. Cuman ya karena pertandingan berakhir imbang, mungkin bisa jadi memakai formasi yang sama dengan Liverpool karena mengingat sekarang kan bertemu sama Chelsea itu sesama Inggris seperti Liverpool kemarin, mungkin masih pakai formasi 3-3, bisa jadi. Ya, baik. Melihat dari statistik kedua tim ini,
bahwa Madrid versus Chelsea ini kan pernah bertemu walaupun di level yang berbeda. Kira-kira statistik ini berpengaruh nggak sih? Kalau menurut saya pribadi sih ya memang statistik itu sangat berpengaruh, apalagi dengan dipenuhi pemain-pemain andalan dari Real Madrid. Kita juga tahu bersama bahwa pemain Chelsea itu kan rata-rata semua pemain bintang, karena ya formasi Thomas Tuchel sekarang ini kalau nggak salah masih pakai 3-4-2-1 kalau nggak salah, atau enggak 3-4-3 kalau nggak salah untuk Chelsea. Ya mau nggak mau Zinedine Zidane juga harus memutar otak untuk memakai strategi yang bisa mengimbangi permainan sekelas Chelsea. Iya. Baik, saya melihat di kedua tim ini seperti laga reuni kedua pemain, karena yang saya tahu bahwa di pemain di Madrid ada mantan pemain Chelsea, katakan seperti Courtois, kemudian Hazard. Kemudian di kubu Chelsea juga ada mantan pemain Madrid, ya seperti Matteo Kovacic. Nah ini tentu sudah tahu strategi-strategi yang pernah mereka lakoni di tim yang lama. Nah, bagaimana menurut Mas Afif ketika pemain-pemain ini bersilangan dan pasti akan lebih seru untuk dinantikan? Ya pastilah, karena pemain reuni dengan mantan klub. Iya. Ya contoh saja seperti Courtois, Hazard, ya mungkin ya sedikit banyak lah pasti ada bocoran untuk klub-klub tersebut, khususnya ke Chelsea, mantan pemain Real Madrid, ke Real Madrid, mantan pemain Chelsea. Pemain-pemain tersebut pasti jadi kebanggaan tersendiri karena bisa mereuni dengan mantan klub. Iya, benar sekali. Karena memang berita-berita yang beredar sekarang khususnya di Champion itu ya sangat menanti-nantilah untuk melawan mantan timnya sendiri. Iya. Kembali lagi ya itu tergantung dari pelatihnya. Iya. Baik, ketika ada pernyataan Courtois tentang bahwa Courtois menyatakan dengan redaksi seperti ini, saya senang bereuni kembali dengan mantan klub saya, tetapi saya ingin katakan kepada mantan klub saya bahwa yang menangkan pertandingan ini adalah Madrid. Nah, bagaimana menurut Mas Afif selaku fans terhadap Madrid tentang pernyataan Courtois bahwa ini kalau dibilang ini luar biasa, ini memancing dari mantan klubnya. Ya kalau menurut saya sih mungkin itu wajar ya, apalagi itu bisa membangkitkan semangat tersendiri untuk Courtois, untuk akhirnya yang dinanti-nantikan untuk khususnya nanti untuk leg kedua di kandang Chelsea ya mungkin ada kerinduan lah dari Courtois itu. Tentang pernyataan Courtois itu ya mungkin menurut saya pribadi sih itu sangat wajar, karena mengingat mereka juga optimis untuk lolos. Ya mungkin pribadi Courtois itu mungkin bukan Madrid versus Chelsea, Courtois versus Chelsea. Oh ya, ini ya, betul. Ya. Baik, Mas Afif, apa Anda yakin kalau Madrid ini memenangkan pertandingan di leg pertama, apalagi ini status sebagai tuan rumah? Kalau saya pribadi sih ya mungkin seluruh fans Madrid se-Indonesia khususnya Bima ini sangat optimis, karena Madrid bisa memenangkan di duel leg pertama nanti. Apalagi mainnya ini kan di kandang Madrid, di Alfredo Di Stefano. Ya insya Allah untuk meraih agregat di situ kami optimis Madrid akan bisa menang. Oke. Baik, kira-kira skor yang akan coba dipetik oleh Madrid di kandang itu kira-kira berapa? Ya untuk skornya ya mungkin bisa jadi 3-1. 3-1. Kalau saya sih harapannya
di kandang itu jangan sampai kebobolan. Oh, jangan Ya sampai mungkin kebobolan. 2-0 atau lebih dari itu lah. Apakah ini skor ini bisa dikatakan realistis atau bagaimana? Ya realistis sih, cuman Ya. pribadi saya aja. Oh, iya, iya, iya. Pendapat fans Madrid yang lain kan Iya, berbeda-beda. bahkan ada yang menyebutkan skor telak Di atas dari 2-0. ya, itu kan kalau Iya. 2-0, 3-1 atau 2-1 itu kan realistis. Iya. Masih mungkin bisa lah. Baik, mungkin itu saja untuk sesi wawancara kami untuk Mas Afif. Terima kasih atas waktunya dan luar Sama-sama. biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan wawancaranya untuk di leg keduanya. Siap-siap ditunggu. Ya, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.